Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Tapi pada level teknis atau kefiyah apa mungkin? Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah. Di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda. Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serai. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga. Sudah. Kira-kira jelas tidak? Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua. Semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya Allah. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Menurut jenengan Habib Rizik Budiman, Habib Rizik itu dzurriyyah Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga dzurriyyah Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula juga mereka bajingan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam kampanye. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Pak Quraisyab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Beliau tenang saja. Pada seluruh anggota FPI maupun juga pengurus maupun juga simpatisannya, wabil khusus pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat. Sebagai pengurus Majelis Riyadhus Sabatin Wilayah Ciawi Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa Habib Rizik Syihab adalah imam besar FPI, bukan imam umat Islam. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam, tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecahan. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Tapi nak ono jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok ora usah mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe. Itu malah wae. Sing tercatat tuh ning Depak 215 aliran teng Islam piro. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam lah apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal-ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Dia sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal.
Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah itu gimana? Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umara, jamu amir. Ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang nggak bener, apalah nukotiluhum, ono to ora merangi kita hum ing umara. Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah, kudeta mawon. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta tidak. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi sekarang juga. Tentu kita sebagai muslim di Patani, di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali nggak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada presiden. Goblok! Kurang ajar sampai dianting-antingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, saya ini boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Terus kue PD piye? Ora jelas ya kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya. Maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigadir 411 Serja Bertabek akan datang ke Mapolda. Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rondo abal-abal, kan ora jelas benere, ora jelas. Soale berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Dadi ora oleh tukaran saiki yo tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Jadi nak ono wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Biadab, kurang ajar sampai dianting-antingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar.